Kawan-kawan tahu Ya, kenapa apa namanya dalam teknologi telekomunikasi yang misalkan di dalamnya ada sinyal, ya kan? Ada sinyal teknologi komunikasi ke BTS. Jadi BTS yang satu atau pemancar sinyal yang satu bisa dapat pemancar sinyal lagi itu kawan-kawan dikarenakan ada jarak tertentu, ya kan? Misalkan contoh, ya kan? Ini pusat pemancar sinyalnya satelit di langit. Nah, satelitnya utamanya di sini. Nah, maka satelit ini punya jangkauan sampai di titik A, BTS A, B, C, dan D. Kayak gitulah dia. Lalu A ini misalkan dianggap ya ini Pulau Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera. Nah, Papua ini bisa A ini dengan jarak tertentu, anggaplah jaraknya kurang lebih 100 kilometer. Ini saya nggak tahu ya, nanti tanya Bang Bejo yang ngerti tentang persatelitan. Kebetulan dia kuliah di teknik mesin, harusnya jadi montir, tapi enggak, dia jadi orang beruntung. A ke A1 tuh jaraknya 100 kilo. Maka harus dikasih pengantar lagi sinyal di sini agar bisa menuju A2. Hmm. Pertanyaannya, di mana titik A2? Oke. Nah, berarti A1 ke A2 itu jaraknya 100 kilo juga, baru lagi dapat lagi di sinyal sini. Maka kalau dalam satu pulau, ya kan, panjang pulaunya kan jaraknya 100 kilo. Kalau panjang pulaunya 1000 kilo, butuh berapa BTS kawan-kawan? Bang Freddy, butuh berapa BTS? Banyak bukan. 1000 bagi 100 lah, dia ada 10. Nah, nyambung nggak nih kawan-kawan nih? Nyambung kan? Nah, berarti ada 10 berarti. Kira-kira kalau BTS yang kedua aja nih, adanya di 150, dapat sinyal lah deh kira-kira. Yang kedua, Tidak yang usah. pertama yang pertama kan 100. Yang kedua ini jaraknya kan jarak harusnya 100 kilo. Tapi yang kedua jaraknya tuh dipasang di 250. Dapat nggak kira-kira? Tidak usah. Tidak dapat. Loss of sinyal. Nah, sinyal of loss of sinyal loss, SOS jadinya. Nah, begitu sinyal tak ada, tak dapatlah sinyalnya. Mulailah kayak kami kemarin di perjalanan. Begitu lewat Batang Tarang, hilang sinyal tengah zoom langsung hak gitu deh. Nah, ya kan? Hilang sinyal langsung. Nah, atau bisa jadi ganti sinyal, bisa jadi hilang sinyal, bisa jadi ganti provider. Langsung tak bisa kepakai kecuali kita login dengan apa namanya provider yang baru. Nah, atau sinyal orang lain. Nah, apa logika yang mau saya pasangkan, hadirkan ke kawan-kawan? Begitu kita keluar dari lingkungan kita, maka sinyal sekalipun sudah tak sampai kepada kita, kawan-kawan. Oke. Nah, itulah pentingnya esensi dari pada bersama dan berjamaah tadi. Nah, walaupun dia ganti aktivitas, tapi selama dalam lingkungan berjamaah, ya kan itu pasti tidak akan minimal kejaga. Kenapa? Karena ada sinyal utamanya, satelit tadi itu. Gitu gaya berpikirnya. Nyambung sampai di sini, kawan-kawan? Paham? Nah, jadi salah satu hal terburuk kita ketika kita lagi jatuh, lagi down, lagi bingung, lagi frustasi, lagi banyak persoalan, maka cara yang terbaik, kalaupun kita tidak tahu lagi solusinya, jangan pernah meninggalkan sinyal kebaikan. Karena di dalam sinyal kebaikan itulah, walaupun kita tidak tahu, ya kan, solusi seperti apa, tapi selama berada pada dalam sinyal kebaikan, maka insya Allah itu yang menjaga keistiqomahan kita. Karena saya menyaksikan dan melihat banyak sahabat-sahabat, teman-teman saya hijrah, yang tadinya hijrah, lalu ya tentu yang harus dipahami, iblis punya 1 juta cara kawan-kawan untuk membuat
orang yang berada di jalan kebaikan itu keluar dari kebaikannya. Ujian pertamanya adalah ujian kelaparan, sehingga nengok di sana kayaknya nyamannya banyak makanan, keluar. Di sini kayaknya tak ada perempuan, di sana banyak perempuan cantik, keluar dari sinyal kebaikan. Oh, di sini nih orangnya menyebalkan, di sini nih orangnya suka memfitnah, keluar cari lingkungan yang tenang, di luar sinyal tadi. Oh, di sini nih ujiannya bahkan mohon maaf ya, gurunya sendiri misalkan. Nah, karena setelah Rasul tidak ada guru yang sempurna kayak gitu. Keluar sinyal itulah yang membuat dia akhirnya kehilangan daripada sumber kebaikan. Nah, dan saya menyaksikan bahkan ada beberapa teman saya itu akhirnya tadinya sangat taat hijrah, ya kan? Bahkan Allah uji dia saking cerdasnya itu. Karena gini, bahkan ada beberapa orang tuh gini ya. eh, Teman saya tuh bilang gini, saya tuh nggak pingin terlalu dekat lebih dalam karena takut ketika aib guru kita ketahuan misalkan. Nah, begitu aja tidak terima logika berpikir itu keluar, terakhir menghujat, menyalahkan. Apa yang terjadi kawan-kawan? Akhirnya saya jumpa sekarang beliau menyalahkan Islam dan lebih memilih adalah mending aku tak beragama, tapi percaya Tuhan. Nah, gitu loh. Ini ada analogi bagus kemarin yang diajarkan Ustadz Berry. Misalkan kayak gini, contoh, misalkan siapa di sini? Oke. Misalkan Kak Siti Mariam Monogiri. Siti kedengaran Kak Siti suara saya? Bunda Siti nih, Ustadz En pinjam senter dong, kayak gitu. Saya pinjamkan senternya. Nah, kepada Bunda Siti. Karena sedang gelap gitu kan. Nampak senternya ya. Nah, lalu ketika Bunda Siti saya pinjamin senter, terus malah ngebalikkan saya kayak gini. Oke? Nah, ngebalikkan arahnya, malah nyenter balik. Kira-kira saya responnya apa? Silau kan? Nggak enak kena cahaya kan? Gelap benar. Nah, itulah analogi sederhana. Tadinya guru kita, sinyal kebaikan itu menunjukkan jalan cahaya kepada kita dari kegelapan. Jangan mentang-mentang kita sudah bercahaya, kita malah nyenterin balik. Nah, gitulah analogi sederhananya tuh kawan-kawan. Tidak sedikit, saya juga dapat cerita misalkan, dapat cerita dari beberapa asatid. Tadinya dia tidak ngerti apa-apa tuh kawan-kawan. Kan ilmu Allah ini luas. Akhirnya dari tak berkeyakinan kepada Allah, lalu hijrah, kenal Allah, kenal Islam, akhirnya semangat belajar. Nah, ujian belajar itulah karena semakin pintar, sehingga kadang dia mulai mengkoreksi, mulai menyalah-nyalahkan. Nah, disitulah ujian-ujian membuat orang-orang itu keluar dari lingkungan, keluar dari sinyal kebaikan sehingga hilang keistiqomahan. Apa contoh yang Allah sebutkan di Al-Quran? Ketika dia sedang dihimpit masalah, dihimpit kelaparan, dihimpit ketakutan karena mau dibunuh, dihimpit dengan kekurangan harta dan sebagainya, tapi tetap memutuskan bersama, dan kebersamaannya membuat mereka tetap masuk surga. Apa contoh kisahnya? Pojok, sama-sama nih dihujani kelaparan. Al-Kahfi. Pemuda Al-Kahfi menunjukkan ketika satu kampung itu justru diuji dengan kelaparan, diuji dengan ketakutan, diuji dengan kekurangan harta, tetapi pemuda-pemuda ini tidak meninggalkan lingkungannya, tetap yakin kebersamaan ini justru akan mendatangkan pertolongan, bahkan mereka nggak ngapa-ngapain, cuman tidur saja. Nah, jadi kalau dalam satu organisasi, pondok, bisnis, bingung, tidur aja kita ramai-ramai. 300 tahun bangun. 300 tahun bangun, ya kan? Bangun. Nah, jadi kalau nggak tahu suami istri bingung kita di udah tidur aja kita, ya kan, kayak Al-Kahfi. Nah, maka setelah itu tetap dapat pertolongan. Tapi beberapa pemuda di luar pemuda ini meyakini kayaknya nggak bisa gitu nih. Udahlah ikut ya, cari makan di luar ya. Ya kan, ikuti raja jak lain jelas-jelas. Ya udah menggadaikan akidahnya sehingga akhirnya justru jadi sia-sia, jadi punah. Nah, belajar dari Al-Kahfi inilah teman-teman, para pemuda Al-Kahfi ini apapun kondisinya, mau lapar ke, kekurangan harta ke,
tak ngerti apa-apa jangan pernah meninggalkan keyakinan, terutama sinyal kebaikan. Jika di dalam circlemu, jika di dalam entitasmu, jika di dalam keluargamu, jika di dalam pondokmu, dalam masjidmu, kau lihat ada orang yang baik dan istiqomah terus mentransfer kebaikan, jangan pernah tinggalkan. Jangan pernah jauh-jauh. Pasti hilang dia. Loss of sinyal. Begitu loss of sinyal, kena makan hantu bangkit dia. Nah, apa tuh hantu bangkit Ustadz? Nanti cari di Google ya. Hantu bangkit. Nah, jadi itu cara terbaik. Misalkan, Ustadz, kata salah satu ustazah, kok saya jenuh ya Ustadz ya? Ngajar pagi, siang, sore, malam. Ngajar terus. Nengok sahabat saya, udah nyaman hidupnya. Dan nikah dia. Udah dapat calon suami. Saya ini ngajar ya terus. Nggak dipindah-pindahkan. Ya kan, situ ya tempatnya. Sabar. Jangan pernah meninggalkan sinyal kebaikan. Kan hukum sunatullahnya, oke, kita tuh kan selalu ngelihat orang itu baik. Kita sementara sedang di posisi, atau gini deh, kita tuh selalu ngelihat orang tuh di posisi nyaman. Sedangkan kita sedang tidak nyaman. Kalau kita nih merasa kita sedang sholat, mengaji, puasa, sedang tidak nyaman posisinya, sebenarnya ya kan tidak nyaman, kurang harta, belum nikah, tidak ada jalan-jalan. Sadarilah kita sedang menghabiskan saldo ujian keburukan. Karena di surah 21 ayat 35, semua orang akan diuji keburukan dan akan diuji kebaikan. Nah, sayangnya banyak orang, contoh, ya kan, di setiap jalan itu ada ujiannya, apapun dia. Nah, maka jangan tinggalkan sinyal kebaikan itu, terus ya habiskan dulu saldo ujian keburukan kita. Begitu dia habis, baru dia berpindah menjadi ujian kebaikan. Ini saya berangkat dengan kurang lebih 9 total para leader. Alhamdulillah ada Bang Ican, Bang Bejo, Bang Hendra, Bang Ardi, Bang Tama, Selamat, Bang Kiki. Semua sahabat-sahabat saya ini adalah orang yang sudah menghabiskan saldo ujian keburukannya. Nah, Bang Ican sudah pernah babak belur di Depok. Sudah pernah setelah menikah 1 hari, anak bawa anak orang, modal speak-speak saja, dinikahkanlah di kampung halaman di Palembang, pindah ke Depok, tidur beralaskan karpet tipis sekali. Untunglah Kak Biba mau waktu itu. Dan Kak Biba percaya dengan Bang Ican yang drop out dari kampus. Ya kan? Nah, percaya Kak Biba, Kak Habibah kita itu. Lalu Kak Habibah waktu itu adalah juara kampus, ya kan? Salah satu lulusan terbaik, menjago menulis. Bang Ican jago demo, kan nggak nyambung tuh. Jago demo naik di atas mobil, teriak sana teriak sini, dan tidak lulus. Bagaimana bisa seorang juara kelas, juara kampus, apa namanya, jatuh cinta dengan jaga juara demo? Nah, ya kan? Bang Ican pandai mendekatinya. Nawase ada 3 karena inna dhanna. Ada backsoundnya langsung. Kira Biba yang nyanyinya. Kira Ayu, Naura langsung nyanyi. Nah, Bang Ican memang super tuh loh. Oke, langsung akhirnya berawal dari Kak Bib, tolong dong bantu saya nyelesaikan skripsi. Wah, itu cara ulat bulu naik daun tuh. Nah, tapi akhirnya begitu Kak Biba diajak Bang Ican pindah ke Depok, disitulah Kak Biba mengalami ujian kesabaran. Bang Ican sih bersyukur, dipikir tenang dek, nanti kita tinggal di kota besar nih, kita akan sukses kata dia. Begitu tinggal di kota besar, masya Allah tabarakallah, ya kan, bertahun-tahun ya kan di kontraan, ya begitulah dia. Hanya menyisakan celana gunung, pindah hijrah ke Pontianak, ya kan. Pindahlah ke Pontianak, tinggal di rumah petakan. Oh, kalau Kak Biba menulis tuh banyak orang taunya
hidup Kak Biba bahagia dengan tulisannya viral dan dulu sebagainya. Nah, karena Kak Biba tidak menjauhi sinyal kebaikan tadi, terus ada di sinyal kebaikan, ternyata setelah 2 tahun melewati proses hidup di Pontianak, barulah Allah turunkan zam-zamnya, keluarkan zam-zamnya. Dari rumah petakan 500.000, dengan motor wakaf tinggal di sana. Sekarang Bang Ican tinggal di rumah yang halamannya saja 1,7 hektar. Jadi ada playground, ada dapur, tidak perlu mikirkan masak. Setiap menjelang maghrib pas dia ke dapur ambil rantang. Masakan ada makanan 24 hours, ya kan? Saking besarnya halaman dan aman, anak-anak biarkan saja masuk kubang semana-mana. Nah, itu dia. Tuh, Bang Ican. Nah, sekarang baru keluar zam-zamnya. Coba kalau waktu itu Bang Ican pun mengatakan sama juga, kita nih ya pindah ke Pontianak pun tak ada juga dapat, masih gak tinggal di rumah petakan. Kesabarannya itulah membuahkan zam-zam sekarang atas izin Allah. Bahkan datang ke Pontianak cuman 1, sekarang sudah menuju 4. Nah, menuju 5. Oh, sudah menuju 5, ada kabar terbaru. Oh, udah masuk gosip Pontianak. Sudah menuju 5, sudah punya kendaraan roda 4. Nah, 4. Bayangkan datang 1, Jo, sekarang jadi 4. Tak ada mikirnya macam mana kasih makan anak, sekolah macam mana. Biarlah itu. La ilaha illallah. Itu sedikit contoh ya kisah Bang Ican bertahan. Nah, ya kan? Ada lagi Bang Freddy, auditor kita. Dulu bertahun-tahun kerja di perusahaan tambang. Nah, habis kena marah sama toki Cina. Kamu kerja tak benar. Kamu kerja laporkan uang saya. Ngapa ada untung lapor uang saya? Gitu-gitulah kena maki-maki. Bertahan dalam kebaikan. Zam-zamnya keluar sekarang. Langsung jadi kepala staf auditor. Nah, ada Bang Bejo. Nah, ya kan? Sudahlah, kalau Bang Bejo ini saya tidak bisa ceritakan. Biar cerita seorang ya. Karena panjang ceritanya. Ada Bang Hendra. Orang lihat, Bang Hendra Sena di PHI sekarang. Punya pondok herbal Indonesia. Punya produk-produk yang bagus. Orang tidak tahu. Bang Hendra ini dulu jualan keluar masuk kebun sawit di Malaysia. Nah, ini nampak tilas kami melihat kebun-kebunnya. Nah, jadi setiap orang itu kawan-kawan, rumusnya adalah harus menghabiskan dulu jatah saldo ujian keburukannya. Dan bagaimana kalau mau lulus, sekali lagi beradalah pada lingkungan kebaikan. Karena balik lagi, karena istiqomah itulah yang menghasilkan pertolongan. Istiqomah itulah salah satunya yang menghasilkan keajaiban. Jadi jangan pernah tinggalkan. Nah, termasuk berarti saya doakan, ya kan, buat semua santri SOS, ya kan. Berarti kalau dia udah tahu ayat ini, masih tinggalkan lingkungan ini, semoga hidupnya baik-baik saja. Nah, tentu, ya kan, kita udah tahu nih, jangan tinggalkan lingkungan. Kalau udah kita mentok, bego, bingung, tentu, nih teman-teman ya lihat, selalu tuh gini kondisinya. Di setiap lingkungan tuh ada ujiannya. Nah, jangan sampai kita seperti ayat yang Bang Tama hafal. Surah Al-Kahfi ayat ke-28. Nah, kata Allah, bersabarlah engkau bersama. Nah, ini ayatnya. Bersama siapa? Orang yang menyeru Tuhannya pada pagi hari dan sore hari yang mengharap ridhonya. Jadi selama ada orang-orang yang menyuruh kepada Allah, yang mengingatkan kita kepada Allah, jangan kita tinggalkan. Ini pesannya. Dan janganlah kedua mata kau tuh berpaling daripada orang-orang yang mengajak kita kebaikan. Karena siapa? Kan ternyata melihat teman kita kayaknya enak di sana, kayaknya enak di situ, kayaknya hebat di sana, kayaknya bahagia, kayaknya kita belum masuk kok, kayak gitu loh. Nah, karena perhiasan dunia. Dan janganlah 2 kali, jangan kau ikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Maka di hadapan Allah yang keren itu bukan mereka yang pakai jam tangan mahal, yang pakai mobil keren, yang kayak apa, tapi bukan yang pakai punya rumah besar, followernya banyak, tapi yang paling keren adalah yang ingat Allah. Apalagi ingat Allah pakai BMW seri 5, oh makin mantap. Nah, ya kan? Itulah.
apalagi ingat Allah, sudah menjalankan ayat-ayat Quran yang lain. Itu lebih keren sekali. Jadi di hadapan Allah yang paling keren adalah berkumpullah dengan orang-orang yang selalu mengingat Allah. Pasti kau dapat sinyal kebaikan. Ibaratkan kalau bahasa anak sekarang, ikut ya, pasti dapat berkah guru. Gitulah di kawan-kawan. Ikut ya, tidak usah tanya, tidak usah bantah. Ikut ya. Makanya memang butuh sabar. Pasti kau dapat berkah guru. Sebagaimana ketidaktahuan Musa karena ngikut Nabi Khidir tetap diselamatkan. Coba kalau tidak ada ikut Nabi Khidir, mungkin Nabi Musa akan juga melewati proses kapal yang kembali lagi ke laut, yang akhirnya kena rompak sama bajak laut. Mungkin Nabi Musa ya kan jadi orang yang malah berdosa karena membiarkan anak kecil yang ditakdirkan Allah akan membuat orang tuanya murtad di kemudian hari. Nah, maka kalau ada orang yang menyerukan kepada Allah, itu salah satu benteng pertahanan terakhir dan juga merupakan harta karun yang paling mahal untuk terus ditempel. Begitulah kawan-kawan. Oke, saya seperti posisi seperti ini karena punya guru, karena punya lingkungan, karena terus ngecas. Nah, walaupun kadang ada juga down-nya, ada juga jenuhnya, ada juga bingungnya. Tapi karena terus saja udahlah, pokoknya saya walaupun bingung, walaupun sedang susah, dan mohon maaf ya, jangan pernah berpikir pula guru kita yang akhirnya menyelesaikan masalah kita, bukan gitu esensinya. Dia hanyalah sebagai kita tuh numpang di cahayanya orang-orang kebaikan, numpang di cahayanya guru kita, numpang di cahaya orang-orang soleh itu. Karena kita numpang di cahaya mereka, teman-teman, kita tetap tercahayakan, tetap dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, berapa besar pun kesusahan teman-teman semua ini dalam kehidupan ini, ya kan? Pesan saya terakhir, mentok pun dah. Jadi, seberapa besar pun masalah kita. Suaranya masih ada kawan-kawan? Ada ya? Aman. Oke. Jadi seberapa besar pun tentang ujian keburukan kita tadi, pesan terakhir saya adalah kalau kawan-kawan belum ketemu solusinya, kata kuncinya jangan pernah tinggalkan sinyal kebaikan. Surah berapa ya tadi? 18 ayat 28. Karena di hadapan Allah, solusi dan pertolongan itu ada di pada orang-orang yang tetap menyeru kepada Allah pagi dan sore. Nah, jangan pernah lengah. Maka Bang Ican berkali-kali ditawarkan kemarin, Chan, ente pindah lagi ya setelah berhasil, mau ditawarkan lagi di tempat pekerjaan yang lebih layak, balik lagi perusahaannya. Untungnya sudah paham. Bang Bejo apalagi berkali-kali ditawarkan untuk memegang perusahaan. Kan ente sudah berhasil, nih saya jadi investor, saya kasih kamu saham 50%. Tapi karena dia sadar, dikasih Allah hudan, petunjuk, enggak, saya tidak mau meninggalkan sinyal kebaikan. Saya takut balik lagi jadi tidak baik. Nah, itu. Nah, itu passwordnya ya, kawan-kawan. Jadi sekali lagi, salah satu cara mempertahankan keistiqomahan kita adalah selalu berada pada lingkungan kebaikan. Nah, kan itu yang mahal. Kan kita butuh petunjuk Allah. Gimana kita bisa dapat pesan petunjuk itu? Kalau tidak berada dalam pada ekosistem, lingkungan, teman-teman, guru yang dipakai lisannya untuk memberikan sinyal kebaikan. Begitu kita jauh sedikit seperti BTS tadi, maka lost sinyal, lostlah petunjuk Allah. Maka tersesatlah kita dalam perjalanan panjang kembali ini. Maka kata Allah, jangan kau condongkan, jangan kau lihat mereka yang sepertinya nyaman, sepertinya bahagia, sepertinya cukup, padahal itu juga ujian. Bisa jadi juga istidraj, ya kan? Nah, selesaikan dulu saldo tidak nyaman kita,
dia otomatis tidak bisa langsung melompat. Ah, aku tak mau lah ikut ujian sarjana, langsung pengen jadi magister. Tidak bisa kawan-kawan. Harus lewat ujian sarjana dulu. Ah, aku tidak mau lah ikut sidang skripsi, pengen langsung wisuda. Tidak bisa. Harus lewat dulu. Nah, maka setiap orang tidak bisa diwakilkan untuk menyelesaikannya ujiannya masing-masing. Cara terbaiknya adalah terus bersama dengan orang yang menyerukan kepada kebaikan. Antum lihat ada kebaikan di jalan cahaya. Walaupun dengan ada tetap ada kekurangannya Kak Wawan, tapi selama ada sinyal kebaikan, jangan pernah keluar dari jalan cahaya. Lihat kebaikan ada di apa namanya Masjid Sejuta Pemuda, jangan pernah tinggalkan. Dan sekali lagi saya baca data, kawan-kawan ya, teman-teman yang sudah meninggalkan sinyal kebaikan, ya tanda kutip tadi ya, tidak lebih baik. Tapi yang harus teman-teman yakini, pahami adalah tetap ada zat makhluk yang tak suka kita berkumpul mengerjakan kebaikan. Nah, itu dia. Maka dorongan hasrat untuk menjauh meninggalkan sinyal itu menjadi satu kerja besar daripada musuh-musuh kebaikan iblis laknatullah. Nah, gitulah. Maka tetaplah bertahan, ya kan? Itu sudah benteng pertahanan terakhir. Dengan bertahannya kita, insya Allah Allah akan turunkan, Allah akan selesaikan. Karena bertahan tadi kan bahasa yang paling gampang daripada sabar. Sabar itu tetap bertahan mengerjakan perintah Allah. Nah, nanti kata Allah setelah bertahan tadi barulah turunnya pertolongan. Oke? Begitu teman-teman yang dirahmati Allah. Semoga bisa dipahami. Sekali lagi saya mendoakan semoga kawan-kawan tetap istiqomah pada lingkungan kebaikan. Nah, keluar lingkungan kebaikan adalah mentop up saldo keburukan. Tapi kalau ada yang mau coba, boleh enggak Ustadz saya coba-coba keluar dulu? Boleh, ya kan? Nah, boleh. Tapi silakan pajak ditanggung, pemenang. Kayak gitulah dia ya. Nah, yang ada tuh bukan keluar meninggalkan kebaikan, Ustadz. Boleh enggak saya membesarkan sinyal kebaikannya? Itu yang betul. Boleh enggak saya bawa lagi BTS-nya? Nah, saya bawa pesan, saya bawa sinyalnya untuk saya luaskan lagi. Sebagaimana kita sedang lihat teman-teman kita yang lagi bangun masjid di Yokohama. Berturunan ke sana. Ada Ustadz Fatih Karim, Mas Ari Untung, dan kawan-kawan yang lain. Oke, itu pagi hari ini kawan-kawan rahmati Allah. Tidak panjang lebar. Yang penting pesannya sampai. Lihat lagi ayat 18:28 tadi. Selama antum, kita semua pada sinyal kebaikan, itu lebih mahal daripada hanya sekedar melihat kiri kanan kita yang terlihatnya nyaman, enak, senang, bahagia. Nah, karena kita mungkin langsung, saya, mohon maaf ya, ini juga, kita sedang melewati proses sinyal kebaikan. Oleh teman kita tuh di sini, kita langsung pengen lompat, kayaknya keren di sini. Ketika dia masuk di jalur yang berbeda lagi, sebenarnya dia sedang ngulang dari nol. Nah, ulang dari nol, percayalah. Karena saldo keburukan, ujian keburukan ini harus lewati. Tak bisa langsung lompat. Begitu dia lompat, dia sedang jadi kupu-kupu yang prematur. Enak kayak di sini. Jalan-jalan sampai di satu titik, pasti dia harus menyelesaikan puzzle ini lagi. Nah, tetap, tak bisa kawan-kawan. Tak bisa, pasti ada puzzle yang kurang. Screen ya. Buka jalan baru lagi. Nah, itu analoginya kawan-kawan ya. Oke. Jadi apa ya, proses hidup tuh tidak bisa diwakilkan. Itu masalahnya. Proses cerita hidup tuh tak bisa diwakilkan. Kita yang harus melewatinya. Jadi kadang mata ini menipu. Nah, kita di posisi A. Teman kita sudah di posisi B. Oke. Nah, enaknya kayaknya langsung jadi di sini ya. Terus kita ngelompat, langsung pingin kayak di sini. Langsung masuk circle dia. Gini lah analogi sederhananya ya. Ini langsung saya bicara cerita kehidupan. Ada si A lagi berjuang di sini. Di sini ada teman-teman, ini contoh nyata. Teman-teman saya ini di sini nih si B ini kan saya ngelihat
saya ini cuma jadi wasit. Si A ini lagi berjuang. Si B nih sudah di puncak perjuangannya, sudah terkenal, jadi influencer, punya bisnis. Akhirnya si A atas dasar modus tadi itu, ingin langsung masuk ke circle B. Berkawan lah aja nih. Wah, nyaman lah aja dapat fasilitas dari si B. Si B jalan-jalan, bisa ikut-ikutan, followernya nambah, terkenal juga, karena sering di mention story dan sebagainya si A tadi ini. Nah, itu ketika dia dekat si B. Tapi ketika dia balik ke rumah, kan dia udah punya keluarga juga, punya istri juga, yang dia sendiri harus pikirkan kehidupannya. Tapi karena dia merasakan nikmat itu bukan karena proses yang dia lewati, karena numpang nikmat dengan si B tadi, giliran ketika dia keluarganya butuh, keluarganya apa namanya butuh sesuatu, dia tak bisa wujudkan karena dia tak tahu cara mewujudkannya. Nah, gitu loh kawan-kawan. Nah, saya ngeliat tuh begitu ya teman-teman. Ada beberapa orang-orang nih saya lihat, oh dia nih oportunis nih, pengen cepat terkenal nih, langsung pengen gabung circle ini. Nah, gabungnya itu bukan karena dia punya kapasitas secara proses, ya tapi karena sekedar jagung omong gitu ya. Akhirnya ngikut nih sama si Ani. Nah, tapi begitu ada bagian yang dia harus lewati, ujung-ujungnya yang kompong, bermasalah lagi. Gitulah cerita-cerita kehidupan nih teman-teman. Maka proses itu harus dilewati. Tak bisa kita langsung mau jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Oke? Jadi sabar-sabar, fokus berada pada lingkungan sinyal kebaikan, ya kan? Bukan sekali, makanya Allah sudah ajarkan yang dicatat bukan hasil, melainkan proses dalam kehidupan ini. Selamat berproses, selamat menikmati, menyelesaikan ujian keburukan. Jangan langsung delah kasih kau buruknya, aku yang ngerjakan ini, tidak bisa. Selesaikan dia, biar kita akan merasakan rizkun karim, rezeki yang mulia, yaitu ujian kebaikan yang kita nikmati sendiri karena kita sudah melewati prosesnya. Begitu, jazakallah khairan kasiran. Mohon doanya, kami hari ini melanjutkan lagi dari Kucing, ya kan? Kalau dihitung jalur darat, mungkin kurang lebih 1000-an kilo lagi untuk menuju Brunei. Untungnya kami tidak jalur darat. 1.500 kilo dari Kucing menuju Brunei, menuju utara Pulau Kalimantan, begitu dia. Berkah selalu buat kawan semua, istiqomah. Semoga 311 akun yang hadir hari ini sampai hari kiamat ditakdirkan Allah ada terus di Zoom ini. Sampai nanti bumi berguncang baru hilang sinyalnya. Amin ya Allah. Amin, amin. Amin, amin. Amin ya bahasa ini. Anak cucu kita kawan-kawan. Semuanya sudah mulai menua, tapi anak cucu kita belajar nak di sini nak. Sama-sama kami belajar nak. Begitu dia, sepakat? Sehingga jadi Sepakat, Kiai. anak cucu kita terus mendoakan kita sampai nanti dia umur hisab. Oke, begitu kawan-kawan. Ingat ya, 1828. Jangan pernah keluar dari lingkungan hanya gara-gara ngelihat tangga lebih keren. Oke? Berkah selalu yang baik-baik Allah, yang kurang dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.